Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun di pembelajaran yang baru ya buat teman-teman semuanya, yaitu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Pernah mendengar sebelumnya teman-teman? Oke. Sebelumnya bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, senyum kanan, senyum kiri, bahagia, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Berarti alhamdulillah semuanya oke semuanya ya, dalam keadaan prima ya. Tadi bagi sarapan semuanya? Alhamdulillah ya, sarapan semuanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ustadz akan mengabsen terlebih dahulu untuk kelas 6 Riyad ya. Baik, untuk kelas 6 Riyad, apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Mbak Sahi tidak hadir. Kenapa Mbak Sahi tidak hadir? Ada informasi? Sakit ya? Oh, sakit. Ya memang teman-teman, ya kita doakan terlebih dahulu Mbak Sahi hari ini tidak bisa berangkat sekolah dikarenakan sakit. Kemudian Ustadz belum membuka WhatsApp. Biasanya kalau yang tidak hadir ada perizinan melalui capri ke Ustadz ya. Ustadz belum ngecek. Ya semoga Mbak Sahi diberikan kesehatan. Kemarin memang di pertemuan terakhir sepertinya agak kurang fit ya. Hari ini tidak bisa hadir. Semoga Mbak Sahi segera diberikan kesehatan. Perkara sakit nih teman-teman, kan kita diberikan karunia pikiran ya oleh Allah ya, kita bisa berpikir. Menurut kalian tentang sakit itu sendiri bisa diantisipasi tidak? Apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari yang namanya sakit, paling tidak meminimalisir sakit begitu? Ada yang tahu? Mbak Elsifa apa? Oh iya, tentang pola makan berarti yang langkah yang paling awal kita harus menjaga pola makan supaya kita terhindar dari sakit atau paling tidak bisa meminimalisir sakit ya. Apalagi? Ada yang tahu? Jam tidur. Jam tidur juga harus diperhatikan sekali ya. Tidur itu tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Paling tidak ya maksimal jam 9. Begitu ya. Ada lagi, ada yang tahu? Aktivitas bagaimana? Oh, jarang olahraga. Baik. Sekarang kita akan mengawali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran bernilai ibadah. Ya, silakan untuk Mas Moktika Afan untuk memimpin doa. Lulusan manawan saran sikap berdoa Ya, dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya teman-teman bisa berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu. Silakan semuanya berdiri. Ya. Lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman duduk kembali. Ya, ice breaking dulu ya teman-teman ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Selanjutnya kita ice breaking dulu sebentar saja. Ustadz hanya ingin memastikan bahwa teman-teman itu dalam keadaan fokus. Perintahnya adalah teman-teman hanya melakukan apa yang Ustadz perintahkan. Apa teman-teman? Melakukan
Apa yang Ustadz perintahkan dengan kata-kata ya. Ini apa teman-teman? Samping, atas, depan, bawah. Ini pegangan juga supaya badan kita itu tidak kaku ya. Coba kita ke samping teman-teman. Samping, depan, atas, bawah. Dipercepat lagi. Samping, depan, bawah, atas. Samping, bawah, depan, atas. Oke. Tadi masih ada beberapa yang ketika Ustadz bilang atas, teman-teman mengikuti gerakannya Ustadz. Padahal tadi perintahnya adalah teman-teman harus mengikuti apa yang Ustadz perintahkan. Sekarang ke depan. Samping, atas, bawah, samping, atas. Tuh kan gini. Oke, lanjut. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagus. Kan jadi ya, penting sekali ya. Karena ya kalau kita pengen bisa menyerap ilmu ya syaratnya harus fokus. Gitu ya. Kalau tidak fokus berarti kita ya kayaknya kita tidak bisa memahami ilmu yang akan disampaikan. Nah, perlu sekali Ustadz sampaikan kaitannya dengan apa sih tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, tadi sudah sempat Ustadz singgung, ini merupakan pembelajaran baru ya. Yang pertama adalah memahami konsep dasar berpikir komputasional. Hari ini kita juga akan memahami prinsip berpikir komputasional. Gitu ya. Baik, pertanyaan pemantik. Ini yang menarik nih teman-teman, diperhatikan. Tadi Ustadz sudah menyinggung kaitannya dengan ini qadarullah, ada teman kita Mbak Sahi yang tidak bisa hadir karena sakit. Tadi Ustadz bertanya kepada teman-teman bagaimana caranya. Kita harus berpikir ya, kok sakit ya? Kenapa kok bisa sakit? Ya, pasti ada penyebabnya kan? Begitu. Nah, tadi ada salah satu yang kaitannya dengan pola makan. Ustadz tadi sempat agak kemarin-kemarin agak sedih ya ketika banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mengikuti pola-pola makan yang ada di YouTube. Ketika makan itu dalam jumlah yang banyak, berlebihan sekali, dan kita nggak tahu kandungannya apa, begitu. Sehingga ketika makan tidak sesuai dengan aturan, dia akan sangat mudah untuk sakit, begitu. Ya. Nah, menurut kalian kalau makan yang sesuai dengan kita sebagai orang Islam itu apa sih teman-teman? Yang pertama, makan itu apa? Tidak boleh berlebihan. Karena dari kata Kanjeng Nabi itu sepertiga untuk bernafas, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum. Bayangkan ketika difulkan makan, minumnya sedikit. Ya tentu dampaknya tidak baik untuk kesehatan. Jadi Kanjeng Nabi sudah mengajari untuk pola makannya kita itu tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan dia akan sakit. Menurut teman-teman, jadwal makan itu perlu tidak? Perlu tidak? Atau kita bolehlah makan jam berapapun, makan apapun? Kira-kira teman-teman itu penting tidak mengatur jadwal kapan kita harus makan? Penting tidak? Supaya apa? Ada yang mau ngasih usulan? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Seberapa penting kita mengatur pola makan? Ada? Penting tidak? Menurut Mas Dafa penting tidak? Penting. Kenapa Mas Dafa? Mengatur jam makan itu penting kenapa? Supaya kita tidak lupa makan. Karena kadang-kadang sakit juga karena lupa makan ya. Harusnya makan, tidak makan. Tapi alhamdulillah di sekolah kita itu ada jadwal snack time yang sudah terjadwal gitu ya. Jadi ketika kita jam 9 pagi kita selalu makan snack. Terus siangnya kita makan siang, makan berat, dan insya Allah makanannya sehat gitu. Insya Allah itu nanti di rumah sore hari kita makan ya. Terus kalau malam diusahakan menghindari makan yang sudah mendekati jam tidur. Terus kalau pagi kita harus sarapan pagi. Ada yang harus diisi supaya kita terhindar dari sakit.
Berarti pola makannya bagaimana? Kalau kita mau mengatur jadwal berarti apa? Yang pertama kali kita makan di pagi hari. Sarapan, nanti ada snack time jam berapa kalau kita snack time di sekolahan? Jam 9, terus habis duhur kita makan siang, nanti sore hari atau mendekati maghrib biasanya kita makan. Nah, kalau malam kita sudah tidak perlu makan berat-berat, apalagi mendekati tidur. Nah, kalau itu kalian lakukan dengan tertib, dengan teratur dan tidak berlebihan, ya insya Allah kita akan sehat. Terus teman-teman tahu tidak di sekolahan kita ada jadwal apa saja? Yang pertama jadwal pelajaran. Terus ada jadwal yang kalian kenakan sekarang apa? Seragam. Harus diatur supaya tertib. Seperti jadwal aktivitas kita di hari itu di sekolahan kan diatur ya. Dari ketika masuk, kalian jam 7 sudah masuk, persiapan sholat duha, jam 7.15 sholat duha. Setelah itu apa? Ada zikir pagi, ya, matsurat pagi. Terus ada kok tahfidz, hikmah pagi dulu. Setelah hikmah pagi apa teman-teman? Ada tahfidz pagi sampai jam 9:04. Jam 9:04 lanjutkan dengan kegiatan snack time jam 9 kita pelajaran, siangnya jam 11 siang kita tahsinul Quran sampai menjelang duhur. Sholat duhur sampai jam 1, isoma, istilah sholat makan, nanti kita pelajaran lagi sampai sore. Itu teratur, tertib ya, tertib. Nanti itu fungsinya supaya kita menjadi orang disiplin. Kita orang, tentunya nanti kita menjadi orang yang sukses ya, karena sukses itu erat kaitannya dengan kedisiplinan. Selanjutnya teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Dibaca Mas Aska. Berpikir komputasional. Nah, kemampuan berpikir logis dan sistematis untuk menyusun solusi atau memecahkan masalah. Kemampuan berpikir komputasional juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Jadi ketika ada masalah, kita mampu berpikir logis dan sistematis untuk mencari solusi. Ya, jadi kita ada masalah, kita itu punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan runtut, logis, sehingga masalahnya mudah untuk diselesaikan dengan baik gitu. Misal ada yang tidak mengerjakan PR. Kemarin ada ya pelajarannya Ustadz Rifki ya, matematika, ada yang tidak mengerjakan PR. Lupa Ustadz. Nah, gitu. Kira-kira supaya itu tidak terulang kembali, apa yang harus dilakukan dia? Si siswa itu supaya tidak sampai PR-nya lupa. Pertama apa menurut teman-teman? Dia lupa mengerjakan, berarti apa? Tidak menunda-nunda pekerjaan. Apalagi jadwal di rumah, ya enggak? Bagus. Ya, ada jadwal di rumah. Misal kalau Mas Kenzo agenda belajar di rumah jam berapa? Maghrib sampai Isya. Setiap siswa berbeda-beda. Ketika sudah ada jadwal, kemungkinan besar dia tidak terlupa. Begitu, karena jadwal itu kan rutinitas ya, dilakukan setiap hari di rumah begitu. Contoh lain ini memasak. Jadi kita bisa melakukan berpikir komputasional untuk kaitannya dengan memasak. Pernah memasak semuanya? Memasak. Kemarin juga belum. Insya Allah nanti tidak terlalu lama lagi kita akan ada kegiatan memasak di sekolahan. Nah, itu pun perlu berpikir komputasional gitu. Terus merencanakan liburan. Ya, walaupun sekarang masih lama dengan libur, tapi nanti awal September ada libur berturut-turut. Itu teman-teman bisa melakukan perencanaan liburan mau kemana, diskusi dengan orang tua. Nah, teman-teman ketika sudah menguasai berpikir komputasional, teman-teman akan mampu untuk menyelesaikan masalah yang kaitannya dengan merencanakan liburan. Ada lagi program market day, ini marketnya hilang ya. Program market day di sekolah.
Begitu. Terus ada kemah bakti dan lain sebagainya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang rutin kita lakukan di sekolah ataupun di rumah. Begitu. Nah, ini melaksanakan liburan, misal pendakian gunung. Kalau Ustadz senangnya pendakian gunung ya. Kalau teman-teman barangkali ke mana, ke Ancol, ke Dufan, atau ke Owabong gitu. Gitu ya. Ini contoh untuk melaksanakan liburan misal pendakian gunung. Yang paling pertama Ustadz lakukan tentu menentukan gunung yang akan didaki. Kan gunung banyak sekali kan. Ustadz menentukan gunung dulu, karena setiap gunung berbeda-beda. Ustadz mau naik gunung perahu dengan gunung selamat berbeda. Ya. Terus selanjutnya perlengkapan. Tentu Ustadz akan membahas dengan kelompoknya Ustadz kaitannya dengan perlengkapan yang akan dibawa. Jadi masalah pendakian gunung kita rincikan kecil-kecil. Yang pertama gunungnya mana dulu, berikutnya perlengkapannya, apa yang mau dibawa. Jangan sampai salah nih. Ya, pekan lalu Ustadz naik Gunung Slamet ada yang kena hipo. Karena dia menyepelekan kaitannya dengan perlengkapan yang dibawa. Gitu. Jadi bahaya sekali. Logistik juga penting. Makanan, air. Kalau Ustadz naik Gunung Slamet itu 3 botol besar, 1,5 literan. Tambah kecil lah yang 600 ml itu. Ustadz cukup segitu. Ketika Ustadz membawa cuma 1 botol, apa yang terjadi? Kehausan. Kehausan di gunung itu berbahaya. Ya kalau ada air, kalau tidak, nah, jadi perlu dipertimbangkan. Terus transportasi. Kita mau ke pos base camp di Gunung Slamet, Bambangan ya, atau yang Batu Raden, itu kita mau menggunakan apa? Ini kaitannya dengan transportasi. Nah, transportasi ini juga kaitannya dengan anggaran. Kalau kita mau menggunakan motor, menggunakan pick up, travel, nah itu berbeda-beda anggarannya, harus diselesaikan. Ini terlupa pembagian tugas peran. Ketika Ustadz mau mendaki gunung, Ustadz harus melakukan pembagian tugas. Siapa leadernya? Ini anak-anak baru siapa? Taruh tengah supaya aman. Terus kamu di paling belakang ya, supaya memastikan tidak ada yang ketinggalan. Terus misal Mas Aska dikasih amanah untuk menjadi leader di atas, nanti di puncak juga dia akan menjadi tukang fotonya gitu. Jadi sudah ada pembagian peran. Setiap personil punya perannya masing-masing. Lalu next itu kita cek harga tiket berpola. Kalau Gunung Slamet sepertinya tidak, tapi khawatir gunung-gunung yang lain ada yang ketika musim liburan lebih mahal. Kalau di liburan yang lain, misal ke Dufan kemana gitu, biasanya ada ketika lagi hari biasa murah, terus ketika lagi mendekati liburan itu lebih mahal lagi gitu. Terus jumlah pendaki biasanya pada waktu-waktu tertentu susah cari tempat camp, ini juga harus dipertimbangkan. Ketika lagi musim kayak kemarin ini malam tanggal 16 Agustus Ustadz ada di base camp Gunung Slamet. Itu banyak banget yang ngantri tuh. Maksudnya kan ada ojeknya ya, itu ngantri. Berarti di atas juga banyak sekali. Sepekan sebelumnya Ustadz ada di puncak, itu ramenya bukan main. Mencari tempat campnya susah. Itu juga menjadi pertimbangan. Kita harus tahu, ya, begitu. Terus pola resiko yang berulang. Ketika membawa jaket atau pakaian yang terbatas, kemungkinan yang jaket tipis dia seringnya kedinginan dan bisa jadi hipo. Dan hipo, kecapean, seleo itu selalu hampir ada ketika pendakian. Jadi yang seperti itu harus diantisipasi. Paham teman-teman? Ketika teman-teman kemah bakti aja, yang pasti resiko yang terjadi apa? Yang pasti ada kedinginan ya. Itu selalu ada yang kedinginan, atau ada yang kepanasan kalau malam hari, ya kedinginan. Terus apalagi yang sering kakinya sakit, pegel-pegel. Ketika jelajah alam biasanya pegel-pegel kamu ya. Nah itu harus diantisipasi. Itu berulang, pola itu selalu berulang. Itu harus diantisipasi. Begitu ya. Terus pola kerja tim pendakian.
Terus berikutnya tentu menyusun jadwal perjalanan dengan waktu tempuh. Ketika pendakian gunung itu biasanya di base camp, ketika kita registrasi itu dikasih jarak pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 sampai pos Sanak Pelawangan gitu. Ada estimasi waktunya. Nah, itu kalau belum ada berarti kita harus riset dulu. Cari, karena di YouTube banyak jarak antara pos 1 pos 2 berapa. Ini juga menjadi pertimbangan kita. Apalagi kita pengen target di pos berapa ngecampnya, kita harus berangkat jam berapa, itu dipertimbangkan karena akan sangat berkaitan. Paham teman-teman? Jadi misal kamu mau ke Jakarta, merencanakan liburan ke Jakarta, berarti kamu harus apa yang kamu lakukan? Menyusun jadwal destinasi mana saja yang mau dikunjungi, berapa jam di sana, perjalanannya berapa menit. Nah, itu harus rinci tuh teman-teman. Ketika teman-teman berpikir komputasional, teman-teman akan terbiasa dengan hal-hal yang teliti, rinci, urut, runtut begitu. Paham ya teman-teman ya? Selanjutnya, market day. Yang pertama kali apa teman-teman harus teman-teman lakukan? Menentukan produk. Kemarin ketika ada open house, produk yang paling laris apa teman-teman? Itu di siang hari panas terik, paling diminati apa? Es. Selanjutnya pembagian peran. Tadi sudah sempat disinggung ketika market day, ada yang jadi ibu kasir, pak kasir, ada yang jadi apa lagi? Ada yang promosi ngiklan ya, bahwa apa ini beli gitu. Ada yang bagian tukang parkir juga ada ya, gitu. Kalau mau beli bawa sepeda, taruh sini Bu. Nah, itu ada pembagian tugas masing-masing. Ada skenario pelaksanaan juga harus diskenariokan. Jangan tahu bulat, serba dadakan, harus dipersiapkan dengan baik. Terus pola produk laris manis. Gimana kira-kira polanya? Kalau produk yang laris manis itu kira-kira apa? Pertama harus kreatif, unik, sesuai dengan acara. Ya enggak, sesuai dengan acara. Acaranya apa nih? Oh, acaranya di outdoor, panas lapangan. Oh, saya mau jualan minuman lah. Pasti itu laku, kan gitu. Kemarin yang tidak laris apa contohnya? Market day kemarin. Apa? Sosis. Aksesoris, iya aksesoris. Aksesorisnya tidak ada kaitannya dengan acara lagi. Nah, kan berarti tidak sesuai dengan acara gitu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dengan acara dan harus kreatif, harus unik. Insya Allah nanti produknya akan laris manis. Dan yang terakhir, mengikuti market day sesuai dengan prosedur yang sudah didiskusikan. Apa yang sudah didiskusikan sebelumnya tentang pelaksanaannya, ya sampai evaluasinya akan dilakukan dengan baik. Begitu. Baik. Berikutnya teman-teman, ada 4 prinsip berpikir komputasional. Pertama apa Mas Gataf? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga apa Mbak Syafina? Yang ketiga abstraksi. Yang keempat Mbak Syifa, berpikir algoritma. Apa itu dekomposisi? Bisa dibaca oleh teman kita Mas Kinzo yang keras. Pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Oke, contohnya tadi sudah Ustadz sampaikan ya, market day, pendakian gunung, kemah, menambah hafalan Quran juga bisa kita lakukan dengan berpikir komputasional. Artinya apa? Komputasional itu masalah kompleks, masalah besar itu dirincikan kecil-kecil. Coba kita rinci di market day. Ya. Masalah besar itu market day kita kecil-kecilkan supaya masalah ini bisa terselesaikan dengan baik, kegiatan market day bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Yang pertama apa tadi? Menentukan produk. Selesaikan dulu nih. Market day pengen sukses, ya berarti produknya juga harus
tentukan dengan berbagai pertimbangan. Tim dan peran. Bayangkan kalau teman-teman marketing kepengen lancar, tapi kok timnya hanya itu tok yang bekerja, kira-kira bisa terjadi tidak? Tidak, harus kompak, bukan Superman tapi super tim. Kalau Superman kan cuma satu orang yang berperan. Kita dalam sebuah tim itu harus super tim, harus semuanya bisa bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Tempat dan logistik, termasuk di dekor dan sebagainya itu ada tuh. Tempat itu sangat menentukan. Jadi berebut di tempat-tempat yang strategis. Di dekor, kemarin Mas Agam dekornya apa di kelompoknya Mas Agam supaya menarik pengunjung? Apa Mas Agam? Apa? Salah satunya? Poster di standnya ya. Terus apa lagi? Penjualnya dikasih aksesoris nggak? Apa? Dikasih kumis. Unik ya, unik sehingga yang awalnya tidak mau berkunjung, tapi ketika melihat Mas Agam berkumis, saya harus mendekat. Ketika sudah mendekat, saya tertarik dengan jajanannya Mas Agam. Itu strategi tuh. Ya, tempat, logistik, ya, di dekor sedemikian rupa, keren. Terus promosinya ada yang keliling kemarin, terus pelaksanaannya juga harus tertib sesuai dengan aturan. Terus terakhir harus dievaluasi, dihitung rugi atau untung, evaluasinya apa. Oh, ada 1-2 orang yang tidak sesuai dengan perannya. Wah, itu harus dievaluasi ya, di peneguran secara halus atau bagaimana, itu harus ada evaluasinya begitu. Nah, kalau pendakian gunung, masalah pendakian gunung, teman-teman, masalah besar sebuah pendakian gunung, teman-teman harus merijitkan yang lebih kecil-kecil supaya mudah untuk diselesaikan. Masalah yang pertama apa? Tadi sudah sempat Ustadz singgung, pendakian gunung yang harus teman-teman lakukan pertama kali apa? Memilih gunungnya yang harus didaki. Ya, tempat yang mau dikunjungi gitu ya. Kalau liburan berarti mau kemana saja begitu. Terus apa lagi? Perlengkapan itu sangat penting. Ya, jadi supaya pendakian gunung berjalan dengan sukses, perlengkapan harus matang. Apalagi anggaran ya, pembiayaan itu juga dirinci. Ya, ada yang merinci. Misal Mbak Naira menjadi bendahara, dirinci. Nanti minta pendapatnya sama yang lain. Sepakat ini ya, oke. Apalagi transportasi, misal mau ke Gunung Sindoro, mau naik travel dengan mau naik sepeda motor berbeda harganya. Berarti nanti berpengaruh kepada anggaran. Ya, ada logistik juga, makanan yang dipersiapkan begitu. Ya. Memahami teman-teman ya. Jadi masalah gunung itu harus dikecil-kecilkan supaya kegiatan pendakian bisa berjalan dengan lancar ya, tidak kurang suatu apapun, sudah dipersiapkan semuanya ya, lebih rinci yang tadi teman-teman sampaikan. Nah, berikutnya pola, bisa dibaca Mbak Afia, pola. Pengenalan pola itu apa? Iya, jadi kita belajar dari pola yang sudah pernah terbentuk begitu ya. Misal kaitannya dengan lagi pendakian gunung. Jadi polanya akan ketemu dong. Kita belajar dari pendaki-pendaki sebelumnya yang pernah mendaki ke sana. Ya, mencari kesamaan dari pengalaman atau data pendaki sebelumnya. Yang pertama, semua pendakian perlu persiapan fisik dan logistik, itu polanya. Semua gunung itu perlu persiapan fisik dan logistik. Logistik kaitannya dengan makanan, bahan-bahannya harus dibawa. Nah, itu harus dipersiapkan dengan matang. Kalau mau naik gunung jogging dulu, kalau enggak kakinya bisa kram. Ketika kakinya kram, enggak bisa sampai ke puncak. Ya, ketika naik gunung dia harus, kalau Ustadz naik gunung polanya
makannya harus jangan mie. Kalau makan mie, Ustadz perutnya tidak terkondisikan. Nanti malah tidak fokus pendakian, bisa-bisa Ustadz kena diare atau mules begitu. Ya, artinya Ustadz punya pola tersendiri nih. Ya, tapi kalau teman-teman mau ada pendakian bisa bertanya kepada yang sudah mendaki begitu. Yang intinya fisik dan logistik harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan baik. Umumnya pola naik camping turun, naik gunung, nanti atas camping, puncak turun, ya kan? Tidak mungkin ada sekarang tanpa camping, tanpa membuka tenda, ya tektok begitu ya. Berangkat malam, pagi puncak, foto-foto, turun lagi. Ada yang tidak pakai keril, pakainya yang tas kecil itu, ada. Tapi tidak Ustadz rekomendasikan ketika nanti teman-teman pengen naik gunung yang seperti itu. Naik gunungnya yang ceria ya, yang camping ceria begitu. Berikutnya, resiko yang berulang yang selalu hampir ada ketika pendakian. Apa? Cuaca buruk, kelelahan, kekurangan air, cedera kecil, keseleo kayak tadi Mbak Naira bilang, kakinya pegel-pegel. Nah, itu harus diantisipasi tuh. Itu pola yang selalu berulang. Pola-pola ini itu menjadi pembelajaran buat kita. Udah tahu kalau naik gunung capek, kita nggak mempersiapkan, gampang akan. Mas Aska bilang, kecil, naik gunung mah tinggal lari aja udah. Sampai puncak turun lagi. Nggak taunya nyoba baru sampai pos 1 megah-megah. Aduh, bendera putih dikibarkan. Saya nyerah begitu. Jadi harus dipertimbangkan. Cuaca buruk itu walaupun misal mendaki di musim terang sekalipun, ya kita harus mengantisipasi cuaca buruk. Ya, harus diantisipasi hal-hal yang terburuk dan yang bisa berulang, yang kemungkinan akan terjadi begitu. Kan kita nggak tahu di alam seperti apa kan gitu. Terus pola kerja tim, leader mengatur jalan, anggota saling mendukung. Jadi ngikut dengan apa kata leader, jangan semuanya sendiri. Leadernya ke kiri, kamu ke kanan, nanti hilang gitu. Jadi harus sesuai dengan pola kerjanya itu ya, manut dengan apa kata leader yang mengatur jalur. Nah, sekarang Quran. Teman-teman, kita punya kegiatan Quran pagi ya, tahfidz Quran ya. Nah, mencari pola dari pengalaman para penghafal Quran. Kenapa kok dia bisa hafal? Bagaimana caranya? Polanya seperti apa? Gitu. Pengulangan konsisten membuat hafalan lebih kuat. Tidak ada rumus lain menghafal Quran kecuali pengulangan secara konsisten, atau biasa kita sebut dengan murojaah. Ngafalin gampang, Naira setengah halaman beres. Tidak dihafalin. Tidak di murojaah. Hasilnya gimana Naira? Ayat Qur'annya Mbak Naira lari terbirit-birit, ya nggak, hilang. Besok paginya setoran sama guru Qur'annya cuma ta'awud bismillah gitu. Tidak ada rumus lain, mau metode A, metode B ya, semuanya murojaah. Selanjutnya, menghubungkan ayat dengan arti membantu mengingat lebih baik. Terus murojaah bersama teman mempercepat hafalan. Oke ya, itu sama dengan yang pertama. Energi terbaik untuk menghafalkan biasanya di pagi hari. Alhamdulillah jam Quran kita pagi hari kan, itu energinya masih fit. Ini belajar dari para penghafal Quran yang sudah selesai 30 juz, sudah kuat hafalannya. Kita sebagai orang yang dikaruniai akal dan pikiran, kita belajar dari mereka-mereka yang sudah hafal 30 juz begitu. Nah, ini teman-teman sudah dibentuk setiap kelompok. Boleh yang pertama dari kelompoknya Mas Fadel. Mas Fadel bisa menentukan angka selanjutnya enggak? Ini juga pola teman-teman. Kalau di matematika ini ada pola bilangan. Di SMP juga nanti ada. Ya di kelas 9 kalau enggak salah. Pola bilangan. Coba kelompoknya Mas Fadel, angka selanjutnya itu apa Del? 14.
Terus berapa lagi? Wisnu, 17. Bisa disebutkan polanya seperti apa? Pola, kenapa kamu tadi menyebutkan 14? Itu polanya bagaimana? Dengan kata-katamu. Ditambah 3 setiap bilangan, ditambah 3 terus. Gitu ya, itu polanya. Sekarang Ustadz kepengin kelompoknya Mbak Naira, Mbak Syafina, dan kawan-kawan. Pola yang kedua apa? Apa ini? 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ini juga pola bilangan. Bilangannya berpola, tidak acak-acakan. Punya aturan main tersendiri. Apa yo? 1, 1, 2, 3, 5, 8. Setelah 8 berapa? 9. 9. Yuk, nih 1, 1, 2, 3, 5, 8. Berapa? Selanjutnya berapa teman-teman? Ini sedang bertanya kepada Mbak Syifa dan kawan-kawan. Berapa Mbak Syifa? Teman-teman yang lain boleh berpikir, cari tahu polanya apa sih? Gitu. Berapa? Berapa? Halo? 12. Kelompok yang lain berapa? 13. 13. Pas Ustadz, pas. Saya belum nemu polanya. Ya, ini polanya. Nih, perhatikan. Ini barisan suku pertama ya. Ini suku pertama. Kalau di matematika ini suku pertama. U1, U2, U3 dan seterusnya. Ini ditambah jadi ini. Ya kan? Ini ditambah jadi ini. 1 tambah 2, 3. Ya kan? Terus 2 tambah 2 tambah 3, 5. Ya kan? Terus 3 tambah 5, 8. Berarti tambah lagi dong. Berapa? 13. Ini berapa? Tambah lagi berapa? 21 dan seterusnya. Berpola. Ya, banyak hal-hal berpola. Kalau di sini, ini kalau di matematika namanya pola bilangan. Kalau yang bawah, yuk yang bawah. Ini berapa? Ada yang tahu? Berapa? 8. Dari mana? Dari mana? 10. Kelompoknya Mas Moktika 10. Kelompoknya Mas Fadil berapa? Pas lagi Ustadz. Berapa? Ayo. Senyum manis berarti sedang berpikir. Berapa? 10. Ini berapa? 10. Intinya temukan dulu polanya kan? Temukan dulu polanya. Baik, lihat U1, U2. Biasanya polanya itu melompat juga. Jadi ada pola-pola bilangan yang melompat. Melompatnya bisa melompat 1, melompati 2 bilangan gitu. Semakin teman-teman belajar mengenai pola bilangan, itu seperti itu. Kemarin di ANBK kalian di kelas 5 kan nemu tuh ya yang seperti itu, melompat gitu. Lihat, kita coba-coba lompat 2, 4, lompat ini satu nih, 2, 4, 6, 8, 10. Benar? Nah, ini berarti juga ada kaitannya nih. Lihat, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Berarti titik-titiknya ketemunya adalah sama dengan 7. Teman-teman cari polanya, pola bilangannya. Selanjutnya, nah sekarang kita coba akan bermain games. Nanti 2 orang maju, 2 orang bisa memberitahu. Oke ya, 2 orang maju, 2 orang bisa memberikan dari tempat duduknya tidak mengapa. Ya, mulai dari kelompoknya Mas Fadel, silakan. Ini juga ada kaitannya dengan pola.
Silakan 2 orang. Kita supaya menarik yang rest aja ya. Rest aja, pilih yang rest. Silakan. Boleh duduk di kursinya Ustaz. Silakan. Kamu boleh memberikan instruksi, yang lain cukup diam dan doanya supaya dia sukses atau tidak. Yang rest. Oke. Atas. Oke, yuk. Pesawatnya jangan sampai ke ujung. Oke, sip. Oke, lanjut. Gagal berarti itu. Ya. Polanya diperhatikan. Boleh ngasih instruksi. Oke. Oke, sip. Oke, sip. Sekali lagi. Lah, semakin kesini semakin lumayan ya. Oke. Itu hampir habis tuh. Yo, gagal. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya. Lanjut, Mbak. Sini. Lanjut aja. Oke. Iya. Lagi terus. Lanjutkan. Tadi waktunya sudah ini sih. Oke. Polanya itu berpola tuh. Oke, sip. Bagus. Silakan kembali ke tempat. Lanjut. Teruskan. Lari. Itu berjalan. Pesawatnya berjalan. Kalau gagal diulangi lagi nggak apa-apa. Berpola nggak itu? Loh, masih deh. Nah, yuk ulangi. Set. Bintang, bulat. Bintang, bulat. Oke, sekali lagi. Ya. Yuk. Ya. Oke. Oke, sip. Terima kasih, tepuk tangan, Mas. Ya, nanti kalau sudah keburu mati ya diulangi lagi. Ya, oke, yuk. Oke, yuk. Tuh sini. Ini gimana? Ya. Nggak bisa. Ini. Oke, sip. Terima kasih. Ini apa nih teman-teman? Apa? Bulat. Set, bulat lagi. Terus? Bulat lagi. Apa? Nah, sip, tepuk tangan. Oke, sip. Ya. Ini juga kaitannya dengan yang tadi pola. Karena ini race game, ada pesawat yang mau ke pinggir, deg-degan banget. Jadi kamu tidak fokus ke polanya. Ini polanya apa sih? Enggak, asal tarik-tarik aja. Harusnya berpikir dulu ini apa ya, gitu. Pertama coba-coba nggak apa-apa, tapi kan nanti udah kelihatan polanya, gitu ya. Udah gitu temunya, ya udah. Berikutnya abstraction. Silakan Mbak Elsifa untuk abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring berita yang tidak.
Oke, kasus tadi ketika misal mau buat jus, yang nggak penting itu apa menurut kalian? Yang penting itu apa? Buahnya harus ada. Jus kok nggak ada buahnya, repot lagi. Alat-alatnya harus ada, ya nggak? Mau buat jus, blendernya mana? Masih di toko, ya nggak bisa. Sudah ada jus, apalagi di blender. Sudah ada buahnya, ada alat blendernya. Tidak di blender, bisa ini enggak jadi jus enggak? Enggak, berarti blender itu wajib. Terakhir adalah penyajiannya. Yang nggak penting apa? Yang susu itu ya bisa diganti yang lain. Ada yang nggak suka susu juga, gula juga. Ya kalau Mas Aska kan jus aja kasih es batu selesai ya. Buah es batu selesai tanpa manis-manis, manisnya alami gitu. Apalagi memilih apa? Gelasnya mau gelas kecil besar itu nggak ada masalah. Yang penting disajikan dalam gelas terus diminum, tidak langsung dari alat blendernya gitu. Itu yang penting. Itu abstraksi maksudnya. Jadi teman-teman menulis hal-hal yang penting saja, yang tidak penting dihilangkan. Itu akan mempermudah. Contohnya begini. Oh ya, ini tebak-tebakan dulu. Ya, tebak-tebakan yang bisa acungan tangan. Aku kota kecil, tapi di dalamku ada ratusan orang bisa bicara. Aku tidak punya pintu, tapi kamu bisa masuk ke dalamku. Aku bukan rumah, siapakah aku? Apa? FF. Kotak pemilu. Apa? Aku kota kecil, tapi di dalamku ada ratusan orang bisa bicara. Emang kotak pemilu bisa bicara? Kotak suaranya bisa bicara? Kenapa kamu tidak mencoblos saya gitu? Kan tidak. Apa? Aku tidak punya pintu. Kotak pemilu ada pintunya, bisa dibuka. Tapi kamu bisa masuk ke dalamku. Aku bukan rumah. Siapakah aku? Kotak. Kalau sekarang ada yang tipis. Tuh, belakang apa namanya? TV. Kita bisa masuk TV nggak? Iya, tapi ya jangan lewat TV-nya langsung. Kita ke siarannya. Masuk bentar, keluar lagi, kan bisa. Bisa bicara nggak? Bisa. Tidak punya pintu kan, TV kan? TV-nya nggak ada pintunya. Tok 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 mau masuk nggak bisa. Tapi orang bisa masuk ke dalamnya. Ya, harus disorting dulu. Oke ya, itu. Tadi jawabnya pemilu itu. Kamu mau jadi politikus ini besok ini. Oke. Itu tadi tebak-tebakan. Ya, satu tebak-tebakan sudah cukup ini ya. Jadi kita fokus ke tulisannya, ke hal-hal yang penting saja. Ya, ke hal-hal penting saja. Sekarang contoh real, kembali ke tadi pendakian gunung, ya, mengambil inti informasi dan mengabaikan detail yang tidak penting atau tidak relevan. Apa? Yang paling penting adalah fokus kepada keselamatan, kesehatan dan kebersamaan tim. Pendakian gunung, leadernya di depan, ada yang ditinggal, wah itu nggak bagus. Itu tidak ada kebersamaan. Ya kalau di pramuka, ya jiwa korsa ya. Kita punya 1,5 air, ya bagaimana caranya semuanya harus minum. Jadi kebersamaan tim itu menjadi hal yang harus ada tuh, wajib tuh, gitu. Terus baju warnanya itu nggak terlalu penting, ya nggak? Kamu mau naik gunung saya harus pakai warna putih gitu, nggak penting itu. Yang penting apa? Yang penting apa? Daya tahan pakaian, waterproof dan safety gear adalah inti. Jadi kalau kamu pakai jaket, saya harus kupu-kupu, bunga melati, bunga mawar, tidak penting. Yang penting keamanannya. Bisa untuk melindungi kita ketika sedang badai, ketika sedang hujan, ketika sedang ada kabut, itu bisa melindungi kita. Itu yang paling penting. Nggak penting warnanya. Kayak tadi jus, nggak penting gelasnya, mau apalagi mau gelas yang hias dan sebagainya, atau gelas yang biasa itu nggak penting. Ya, yang penting ada tempat untuk menyajikan.
Semua keputusan disederhanakan menjadi aman dan beresiko. Jadi ketika kita mendaki gunung, aman, beresiko. Kalau aman lanjut, beresiko jangan. Gitu. Dikerucutkan menjadi seperti itu. Market day. Detail seperti warna stand tidak sepenting promosi dan pelayanan pembeli. Memang penting standnya, warnanya mencolok, itu memang ya lumayan penting, tapi tidak sepenting dengan promosi dan pelayanan pembeli. Mau kayak apa standnya, bagusnya kayak apa, kalau kamu itu tidak murah senyum, bagaimana, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang males belilah, ini penjual menjualnya cemberut terus, takut nanti malah bahaya gitu. Paham nggak? Gitu. Terus ini semua kegiatan disederhanakan dalam alur produk, promosi, menentukan produk maksudnya, terus ngiklan, promosi, transaksi, terakhirnya evaluasi. Kalau kalian market day setiap hari Jumat, kadang-kadang evaluasi nggak? Harus dievaluasi itu. Oh sekarang kok saya jualannya jadi susah ya, evaluasi tuh. Jadi ada evaluasi. Gitu. Itu kalau market day. Tahfidz Quran. Fokusnya itu apa? Sedikit-sedikit tetapi konsisten, daripada satu. Misal hari itu Fadel 2 halaman, besok enggak. Mending sedikit demi sedikit tapi konsisten. Terus diulangi lagi murojaah. Warna mushaf enggak sepenting tartil dan konsistensi murojaah. Mau kamu Qur'annya bagusnya kayak apa, itu ya nggak terlalu sepenting. Lebih penting bacaan tartilmu, ya nggak? Itu yang lebih penting. Mau Qur'annya jenis apapun, yang penting kamu tartil itu oke. Terus semua alurnya disederhanakan menjadi membaca, menghafal, mengulang, menyetorkan, dan memperkuat. Itu alur dari yang harus ada gitu ya, yang penting harus ada. Menghafal, membaca, menghafal, mengulang, menyetorkan, dan memperkuat. Itu penting banget. Harus ada itu. Kalau nggak ada memperkuatnya, ya repot. Gitu. Nah, terakhir adalah berpikir algoritma atau algorithmic thinking. Berpikir algoritma. Apa itu berpikir algoritma? Berpikir algoritmik atau algoritma yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi sudah detail banget urut-urutannya. Contohnya ini, pendakian gunung. Runtut nih, tujuannya mau kemana, jalurnya apa, riset kondisi gunung, cuaca, izin, medannya, bentuk tim, daftar perlengkapan, logistik, fisik, berangkat, menggunakan jalur resmi, jangan jalurnya orang sedang mencari burung itu ada nanti nyungsep, nanti kamu hilang. Ya, sampai puncak di atas ngapain? Saya mau bangun rumah, tidak mau turun, nggak boleh, nggak boleh. Di puncak saya mau bangun rumah, nggak boleh, tidak mau turun lagi, eman-eman nggak boleh. Dokumentasi singkat, tetap waspada. Oh enggak Ustaz, saya mau berenang di kawah, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ya, sampai puncak terus turun sesuai jadwal. Mentang-mentang nyaman, turunnya nanti aja lah. Padahal dari awal sudah merencanakan mau turun jam sekian. Karena kalau lebih dari jam sekian bisa jadi bau belerang atau apa begitu. Itu tidak tidak aman. Terus evaluasi dan refleksi pengalaman. Ketika sudah turun, sudah istirahat, evaluasi. Itu runtut tuh. Nah kalau ini ada yang bisa menyampaikan kepada Ustadz dan teman-teman bagaimana algoritmiknya, langkah-langkah dalam membuat minuman kopi sesuai yang tadi, berpikir algoritma. Ini ada yang bisa? Ini laki-laki biasanya yang senang bikin kopi. Ada yang bisa? Mas Kenzo barangkali? Apa? Ketika kamu bikin kopi, apa yang kamu lakukan? Langsung minum Ustadz. Loh, kan nggak ada minuman, tidak ada kopinya. Jadi harus jelas. Dari awal. Coba. Bisa jadi setiap orang berbeda-beda ya. Gitu. Coba. Beli kopi ya. Lalu
Ambil gelas. Ambil gelas. Tuang air. Tuang air. Kan beda-beda. Ya, tuang air. Airnya dingin atau air rebus? Panas. Harus detail ya. Air panas. Berarti direbus dulu dong. Nah, ya. Terus Itu kopinya. kopinya aduk. Es batu. Oh, bentar. Tadi sudah dikasih air panas, lalu dikasih es batu. Oh, berarti tadi yang Pakai air panas. oh, yang pertama tadi yang air dingin ya. Oh, air dingin baru dikasih es. Oke, betul. Tapi di sana gambarnya nggak ada esnya. Ya nggak apa-apa. Yang penting minuman kopi. Ada yang lain? Mas, ya Mbak yang perempuan dari Mbak Sira coba. Mbak Sira dengan Mbak Afia coba. Ketika kamu mau buat kopi, apa yang kamu lakukan? Beli kopinya dulu. Oke, betul. Ambil gelas. Terus dituangkan di gelas. Kasih air panas ya, pura-puranya sudah punya stok di termos ya. Terus diaduk ya. Terus jadi, oh nggak pakai gula ya? Oh berarti sehat, tidak pakai gula. Ya nggak apa-apa, setiap orang beda-beda. Ya ada juga yang dia tinggal minum ada di meja juga ada. Tapi ketika teman-teman sudah belajar mengenai berpikir algoritma, lihat langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Berarti harus detail, runtut, ya harus runtut. Ketika menyelesaikan sesuatu harus runtut. Ya, biasanya itu di mie instan tuh ada di belakangnya ya. Cara-caranya buat mie instan itu dari A sampai Z itu ada lengkap. Itu algoritma. Berpikir algoritma. Nah, baik teman-teman. Tadi Ustadz sudah menjelaskan ada 4 berpikir komputasional sampai terakhir adalah berpikir algoritma. Sekarang akhirnya kita ke sesi LKPD. Silakan untuk dikerjakan. Kita bagi dulu dengan berkelompok ya. Berkelompok. Nah, silakan. Oke, sip. Saat beri waktu 5 menit cukup. Ya. Silakan. Nanti ada yang mewakili teman-teman untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Baik teman-teman, silakan dikerjakan secara berkelompok. Iya. Ya, bagaimana teman-teman? Boleh berdiskusi ya, berkolaborasi dengan yang lain. Silahkan. Silakan dikerjakan, Mas. Iya, disesuaikan dengan permintaan soal. Yang ini maksudnya ya. Berarti kan yang ini tugas 1. Cara menyelesaikannya di sini. Oke, baik teman-teman, silahkan yang sudah selesai semuanya bisa duduk. Ya, salah satu bisa mewakili teman-teman yang lain untuk bisa mempresentasikan. Tata cara presentasi berarti harus salam, memperkenalkan diri, langsung apa yang sudah kamu diskusikan sampaikan dengan jelas. Oke, ada yang sudah? Silakan acungan tangan. Wah, ini sudah? Oke, Mas Aska, kelompoknya Mas Aska silakan perwakilan maju ke depan atau keempat-empatnya maju nggak apa-apa. Beri aplaus untuk kelompoknya Mas Aska. Oke. Oke. Beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuangkan air panas ke dalam. Tehnya sampai Terus diaduk. terus kasih gula. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli plus untuk teman kita. Bisa dikumpulkan, Mas? Silakan. Baik. Tadi tidak salah ya, alhamdulillah bisa menyelesaikan dari awal sampai akhir. Jadi yang paling menarik yang masuk ini ya, algoritma, langkah-langkahnya, berpikir algoritma untuk menyalakan lampu ketika kamu masuk ke kamar ya. Yang pertama tadi kelompoknya Mas Aga menyebutkan membuka pintu kamar dulu, dibuka dulu, terus Mas Agam masuk, cari lampunya, saklarnya ya, terus di on kan, nyala deh begitu, ya kan? Gitu. Terima kasih Mas Agam yang sudah menyelesaikan dan tim ya yang sudah menyelesaikan LKPD, dan teman-teman yang lain juga nanti bisa dikumpulkan ya LKPD kalian. Selanjutnya kesimpulan. Teman-teman, kesimpulannya perhatikan. Ayo, yang pertama adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti detektif, ya enggak? Seperti detektif dan penemu. Dengan cara ini kita bisa menyelesaikan masalah langkah demi langkah. Seperti ketika misal memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Ini namanya apa yuk? Memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Namanya apa tadi? Dekomposisi. Ya, misalkan kalau mau bikin kue ya pisahkan dulu ya, dipisah-pisah dulu bahannya apa, terus menimbang tepung, mengaduk adonan sampai memanggang. Jadi dikecil-kecilkan masalahnya. Terus mencari pola. Kalau setiap pagi ayam berkokok sebelum matahari terbit, berarti ada bahwa pola ayam berkokok berarti sebentar lagi mau pagi, ya kan? Matahari mau terbit. Itu sudah terpola tuh. Kalau ada kukuruyuk, nah berarti udah mau pagi, ini udah mau terbit matahari. Terus membuat aturan atau langkah-langkah yang jelas, algoritma gitu ya. Terus mengabaikan hal yang tidak penting. Mengabaikan hal yang tidak penting itu apa teman-teman? Abstraksi. Jadi tadi sudah dikasih tahu ya, kalau mau bikin jus nggak penting ukuran gelasnya dan sebagainya, yang penting ada tempat gelas untuk diminum aja, gitu aja ya. Terus ketika pendakian nggak penting warna jaket, yang penting fungsi dari jaket bisa mengamankan diri kita, gitu. Terus mengapa penting teman-teman berpikir komputasional? Mengapa penting? Karena membantu kita berpikir lebih teratur. Jadi teratur, runtut loh dari awal sampai akhir begitu. Memudahkan kita menyelesaikan soal sulit dengan cara yang sederhana. Ya karena dipisah kecil-kecil itu, jadi bisa diselesaikan dengan baik. Terus ketika teman-teman mau belajar coding ya nanti ya, ini menjadi dasar untuk belajar coding, programming, dan kecerdasan buatan atau AI di masa depan. Jadi kalau pengen belajar tentang coding, ya teman-teman harus belajar mengenai berpikir komputasional terlebih dahulu. Ya, logis, urut, ya runtut, begitu. Selanjutnya berguna bukan hanya di komputer, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misal tadi mengatur jadwal belajar, itu harus runtut ya. Jadwal ngaji, pola makan, jadwal sekolah, jadwal seragam, macam-macam. Main game, memecahkan teka-teki. Jadi berpikir komputasional itu seperti punya otak detektif. Jeli, teratur, kreatif dalam mencari solusi. Ya melalui tadi itu 4 prinsip yang tadi itu. Selanjutnya hikmah. Belajar sabar dan bertahap. Itu berarti dekomposisi. Itu dari surat Al-A'raf ayat 54. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kita belajar bahwa pekerjaan besar harus diselesaikan pelan-pelan dan bertahap. Hikmahnya jangan mudah menyerah, selesaikan masalah sedikit demi sedikit. Jangan terburu-buru langsung eksekusi. Yang penting pengen cepat segera selesai, itu tidak. Ada tahapannya begitu. Belajar jeli melihat pola. Berarti apa ini? Yang tentang pola tadi ya, gitu.
Hikmahnya dengan berpikir jeli kita bisa menemukan solusi lebih mudah. Belajar tertib dan teratur itu tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Berpikir algoritma, ya, ada di surat An-Nisa. Sholat dengan waktu dan urutan tertentu, ya. Terus kita diajarkan pentingnya aturan dan keteraturan. Coba ketika wudhu, muka langsung kaki boleh? Sholat Allahu Akbar, langsung duduk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak? Ada aturannya, ada urutannya dari awal sampai akhir. Terus belajar fokus pada tujuan hidup. Berarti ini kaitannya dengan abstraksi ya, gitu. Yang nggak penting itu disingkirkan. Kita fokus ke yang penting-penting saja. Ya. Ada di surat Al-Hadid ayat 20, dunia itu hanya permainan. Kita diingatkan untuk tidak sibuk dengan hal-hal yang nggak penting. Ya. Hikmahnya dengan fokus kita bisa lebih mudah mencapai cita-cita dan tetap dekat dengan Allah. Refleksi terakhir, refleksi pembelajaran. Apa hal baru yang teman-teman dapatkan hari ini? Ya, silakan salah satu dari kalian, laki-laki satu, perempuan satu, salah satu. Laki-laki satu, perempuan satu untuk memberikan refleksi. Apa hal baru yang teman-teman dapatkan hari ini? Silakan. Pada laki-laki, silakan. Apa yang kamu dapatkan hari ini? Pada Mas Agam, silakan. Komputasional. Oke. Mulai dari yang pertama apa tadi kamu belajar tentang? Dekomposisi, pola, pengenalan pola, terus abstraksi, dan terakhir adalah urutan algoritma. Begitu. Yang paling menarik apa tadi kamu belajarnya tentang apa hari ini? Yang paling menarik tentang apa? Yang pola ya, yang tadi game itu ya, itu menarik. Oke, ya. Baik, kita sudah belajar mengenai berpikir komputasional. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekali lagi tadi sudah Ustaz berikan hikmah pembelajaran. Jadi kita bukan cuma ini bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kaitannya dengan belajar kalian, tidak. Ini semua masalah yang ada di diri kita, lingkungan kita, apa yang kita hadapi, semuanya bisa diselesaikan dengan berpikir komputasional. Dari yang pertama adalah dekomposisi, masalah besar dikecil-kecilkan supaya kesannya lebih sederhana, ya, lebih mudah untuk diselesaikan. Terus yang kedua adalah pengenalan pola, belajar dari pola yang sudah-sudah untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Terus yang ketiga abstraksi yang nggak penting disingkirkan. Yang terakhir adalah urutan langkah-langkah penyelesaian atau urutan algoritma. Itu saja dari Ustadz. Mohon maaf kalau salah kata. Insyaallah di next pertemuan kita akan mempelajari hal-hal yang lebih menarik lagi. Ya. Untuk itu kita tutup. Silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Tadi Mas Moktika Afan, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Sekian, terima kasih dari Ustadz. Ustadz Rifki mohon maaf apabila dalam perkataan ketika Ustadz Rifki mengajar banyak hal-hal yang kurang berkenan. Rifki mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.